Sentralisasi ini adalah strategi yang digunakan PT Pupuk Indonesia dalam proses transformasi bisnis. Proses ini diterapkan dalam bidang pemasaran, pengembangan, pengadaan, riset, SDM, teknologi informasi, keuangan dan akuntansi, sampai sales dan legal. Pupuk Indonesia meyakini langkah sentralisasi ini pula yang berkontribusi bagi peningkatan kinerja bisnis. Berkat sentralisasi tersebut, Pupuk Indonesia telah berhasil mencatatkan kinerja finansial yang menurut kami sangat baik untuk di tahun 2022 ini. Antara lain kinerja EBITDA hampir mencapai 31 triliun, pendapatan sekitar 104 triliun, dan juga kami telah membukukan laba secara grup sekitar 18,5 triliun. Melalui sentralisasi, perusahaan bisa mengendalikan revenue stream dan meningkatkan EBITDA. Sebagai holding, Pupuk Indonesia juga bisa lebih leluasa menerapkan kebijakan yang tepat di masing-masing bidang sentralisasi, termasuk dengan anak perusahaan. Dengan begitu, anak perusahaan Pupuk Indonesia di bidang produsen pupuk bisa fokus untuk mengembangkan kualitas produk dan inovasi produk. Saat ini ada sejumlah lini bisnis yang dijalankan Pupuk Indonesia, mulai dari produksi pupuk, produk kimia, trading dan logistik, sampai industrial support. Berbagai pengembangan ini dilakukan Pupuk Indonesia untuk mengejar kinerja usaha yang baik dan juga bisa mendukung program pemerintah sebagai badan usaha milik negara. Pupuk memang sangat dibutuhkan untuk membantu produktivitas pertanian nasional. Untuk itu diperlukan kepastian pasokan dan ketersediaan pupuk hingga ke seluruh wilayah tanah air, termasuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi bagi petani. Selain suplai pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia juga berusaha menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk non-subsidi dengan mengembangkan jaringan kios-kios yang luas, serta memiliki petugas lapangan yang setiap hari memastikan ketersediaan pupuk dengan menggunakan aplikasi kios bernama Rekan. Nah, untuk peningkatan pupuk non-subsidi tadi, kami juga mempunyai program makmur. Program makmur ini sudah sebenarnya memang dicanangkan oleh Pak Erik dan pada waktu itu diresmikan kalau tidak salah di Subang. Ini memang merupakan program kerjasama antara beberapa BUMN. Dan saat ini memang PMO-nya sudah ditunjuk adalah rekan kerja kami dari RNI, dan kita terus mengembangkan bersama PTPN untuk mengembangkan program makmur untuk berbagai komoditas lainnya. Di era transisi menuju energi bersih di masa depan, Pupuk Indonesia juga memiliki sejumlah inisiatif, termasuk bersiap menjadi perusahaan go global. Pupuk Indonesia memiliki peluang mengembangkan blue ammonia dan green ammonia. Upaya ini bisa berkontribusi dalam pencapaian target net zero emission pemerintah Indonesia di tahun 2060. Ya, sesuai dengan prioritas dari Kementerian BUMN dan juga arahan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, kepada Pupuk Indonesia, kami diminta agar segera melakukan dan menyelesaikan proses transformasi yang ada di Pupuk Indonesia. Dan juga melakukan inovasi model bisnis, kepemimpinan teknologi, dan juga peningkatan investasi, serta pengembangan talenta. Nah, menindaklanjuti arahan tersebut, Pupuk Indonesia telah melakukan sentralisasi beberapa aktivitas dan fungsi daripada anggota holding di dalam Pupuk Indonesia Group. Sentralisasi ini meliputi bidang pemasaran, pengadaan, pengembangan, riset, dan juga SDM, teknologi, terutama digitalisasi, keuangan, akuntansi, sales dan operation planning, dan juga banyak yang lain sebenarnya. Itu yang kami telah lakukan sesuai dengan arahan Pak Menteri. Untuk
mendukung ketersediaan pupuk non-subsidi, Pupuk Indonesia telah mengembangkan kios-kios komersil yang dekat dengan sentra pertanian, yang dikenal sebagai Toko PI. Kios-kios tersebut adalah kios digital, dan sudah menyediakan kebutuhan pupuk, pestisida, dan juga produk-produk lain yang diproduksi ataupun bekerja sama dengan Pupuk Indonesia Group. Nah, untuk meningkatkan tadi juga diminta oleh Pak Menteri masalah penyaluran pupuk subsidi agar memenuhi azas 6T, kami juga telah mengembangkan beberapa program yang ataupun aplikasi secara in-house untuk melaksanakan digitalisasi di proses distribusinya. Antara lain yang kami bangun adalah membangun DPCS atau Distribution Planning and Control System, dan juga ada program rekan. Program rekan ini bisa menjawab pertanyaan ataupun tadi dari 6T, 5T. Minimal adalah tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat jenis, dan tepat waktu. Sedangkan untuk tepat kualitas, tentunya Pupuk Indonesia harus menjamin tersebut melalui sistem quality management yang berlaku di Pupuk Indonesia. Nah, untuk peningkatan pupuk non-subsidi tadi, kami juga mempunyai program makmur. Program makmur ini sudah sebenarnya memang dicanangkan oleh Pak Erik, dan pada waktu itu diresmikan kalau tidak salah di Subang. Ini memang merupakan program kerjasama antara beberapa BUMN. Dan saat ini memang PMO-nya sudah ditunjuk adalah rekan kerja kami dari RNI, dan kita terus mengembangkan bersama PTPN untuk mengembangkan program makmur untuk berbagai komoditas lainnya. Pada prinsipnya, dengan program makmur tersebut membangun ekosistem, tapi juga kami juga dapat menjual pupuk yang lebih baik kepada masyarakat petani ataupun masyarakat perkebunan yang membutuhkan pupuk komersil. Ya, kami sebenarnya sebagai salah satu produsen amoniak, bahkan kalau bisa dibilang mungkin produsen amoniak yang paling besar di Asia mungkin, di satu tempat. Ini sebenarnya beruntung karena amoniak itu tiba-tiba menjadi komoditas baru yang bisa digunakan sebagai energi. Saat ini berkembang blue dan green amonia. Tentunya kami sebagai ammonia player harus ikut terlibat di dalam pengembangan amoniak sebagai energi untuk mendukung target net zero emission yang telah dicanangkan oleh pemerintah, dan kami juga sudah mempunyai roadmap untuk mencapai target net zero emission di dalam perusahaan kami dengan membangun berbagai proyek yang berhubungan dengan green dan blue amoniak, ataupun dikenal sebagai clean ammonia.